selalu berpikir positif, selalu penuh rasa terima kasih, selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu supaya tidak bosan, dan akhirnya waktunya dipakai untuk selalu mencipta. Kak Seto udah ada 6 lagu baru selama pandemi ini, yang sudah lama nggak pernah bikin lagu zaman si Komo dulu. Nah sekarang sudah mulai bikin lagu-lagu baru, bikin tulisan-tulisan, artikel dikirim ke media misalnya, juga bikin buku, sudah menyiapkan 2 buah buku. Nah semuanya ini kan untuk mensyukuri bahwa ya sudah, karena nggak usah kemana-mana, ya di rumah saja, waktunya bisa lebih banyak, kemudian bisa lebih dekat dengan keluarga, bahkan dengan cucu. Nah, Kak Seto sudah bukan Kak Seto, Kek Seto sekarang panggilnya, karena sudah jadi kakek juga. Jadi ini yang harus dikembangkan pada diri adik-adik supaya tidak ada kata bosan. Bosan karena apa? Dikendalikan di hati kita yang ya kok gini-gini aja ya. Kalau kita cukup, Mbak Rima. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Seto. Luar biasa sekali, penuh inspirasi ya Kak Seto ya. Walaupun situasi pandemi, tapi tetap Iya, berproduksi ya, menciptakan lagu-lagu seperti itu. Baik Kak Seto, kita akan betul, memasuki betul. sesi question and answer, dan di sini sudah masuk banyak sekali pertanyaan dari teman-teman milenial kita Kak Seto. Dan di sini juga sudah 1000 ya, sekitar 1000 partisipan, sudah banyak juga pertanyaan yang menarik, dan mungkin bisa saya bacakan yang pertama. Kepada teman-teman milenial yang namanya nanti saya sebut, silahkan menyalakan video dan menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Kak Seto ya. Baik. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Nur Novia Rigita Ahmad. Baik, kepada Nur Novia Rigita Ahmad, mungkin operator bisa meng-unmute, dan kepada Nur Novia Rigita Ahmad, silakan untuk menyalakan videonya. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, Kak Seto. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, jika pendidikan ini sangat bergantung pada kurikulum, apakah dengan adanya new normal ini, kurikulum baru dapat diterapkan dengan efektif, di mana penerapan kurikulum 2013 tanpa situasi ini pun belum mencapai penerapan yang efektif dan optimal? Apakah ini tidak akan mengacaukan pendidikan? Karena malah menambah kebingungan pada pemahaman guru dan murid dengan perubahan yang tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang maksimal. Sosialisasi di sini masih sangat amat minim tentang kurikulum yang masih baru. Terima kasih. Iya, baik. Baik, untuk adik Nur Novia ya. Ya, kami juga selalu koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita dengar Mas Menteri kan slogannya Merdeka Belajar. Jadi belajar itu harus merdeka. Nah, kurikulum saya kira juga tentu sangat menyesuaikan. Dan ini bukan kurikulum hanya di Indonesia saja, tapi di berbagai negara di seluruh dunia. Masalahnya sama. Jadi kita tidak usah, waduh begini-begini, tidak usah selalu patah semangat dan selalu kurang optimis ya. Tetap optimis. Dan kami juga memahami bahwa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendengar suara dari para orang tua, suara dari para pakar, para ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli psikologi, dan suara juga dari siswa. Nah, ini kita juga mengenal ada forum anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk forum-forum anak di seluruh 34 provinsi ini, di berbagai kabupaten dan kota. Jadi ini suaranya juga diangkat ke permukaan. Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli nanti juga akan mendengar suara anak, khususnya juga mengenai masalah pendidikan. Jadi marilah tetap optimis bahwa pemerintah juga akan mendengar suara dari adik-adik semua,
bahwa kurikulum sekarang ini yang sementara bisa dikembangkan adalah kurikulum kehidupan. Kurikulum kehidupan apa ya? Bahwa kita berani hidup. Kan isi pendidikan kita ada 5 sesuai dengan apa yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan ya. Nomor 1 adalah etika. Nah, etika ini yang kita bangun pada diri kita, jangan dilupakan. Etika adalah ya bagaimana tetap hormat baik kepada orang tua, kepada guru, tapi juga hormat kepada teman, hormat juga kepada adik-adik, ya, kita tidak sewenang-wenang, itu adalah etika juga. Akhlaknya semua itu diperbaiki, adalah unsur etika yang justru kita bangun bersama dalam keluarga saat kita harus di rumah saja ini. Yang kedua adalah estetika. Estetika apa? Keindahan, kerapian, mengatur rumah yang lebih indah. Ya, yang mungkin berantakan kita rapikan, almari buku, almari pakaian, mungkin apa dapur, ya kita bantu suasananya menjadi penuh apa kekompakan di dalam merapikan. Juga unsur seni adalah unsur estetika. Ya kita kembangkan, kita mungkin membuat puisi tentang COVID-19 misalnya, corona singkatan dari apa? Ya, maka CORO itu kreativitas juga. Ya, kemudian lagu, ciptakan lagu supaya kita bisa melawan corona tetap dengan semangat tinggi. Mungkin juga kita kemudian mencipta kue-kue sendiri, siapa tahu kemudian bisa dijual ke teman-teman, ke lingkungan terdekat. Nah, kuenya kita bikin kue seperti corona, lalu kita ganyang, kita makan. Nah, akhirnya corona bisa kita lawan misalnya. Jadi semua dikaitkan dengan semangat, tapi ada unsur estetikanya. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya materi yang dipelajari dari kurikulum sekolah. Yang keempat adalah kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan? Oh, ternyata ini virus berbahaya. Ya, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, sementara tidak berkumpul dalam kelompok banyak orang misalnya. Lalu terakhir ada nasionalisme. Nah, nasionalisme berarti apa? Cinta kita kepada Indonesia. Bahwa Indonesia tetap tegar, tetap kompak bersatu di dalam menghadapi badai corona ini. Coba berapa negara, misalnya negara lain ada yang bentrok dan sebagainya, kita tetap tenang, tetap rukun dengan tetangga kiri kanan misalnya. Itu rasa bangga sebagai anak Indonesia juga. Jadi ini yang bisa juga kita terapkan sebagai bagian pemenuhan kurikulum kehidupan yang tetap sesuai dengan isi pendidikan yang dibebankan kepada kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu untuk adik Nur Novia, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Seto. Memang kita sebagai milenial harus merdeka belajar ya Kak Seto ya, belajar kapan saja dan dari mana saja. Baik Kak Seto, untuk pertanyaan berikutnya, ini cukup menarik Kak Seto. Pertanyaan dari Muhammad Aldi. Baik, pada Muhammad Aldi, kami silakan untuk mengaktifkan videonya dan pada operator bisa diaktifkan speaker dari Muhammad Aldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Aldi. Ya. Jadi di sini Kak, saya punya adik yang bisa dibilang sebagai anak berkebutuhan khusus. Dalam keadaan normal saja kan dia bisa dibilang sangat susah untuk diajak belajar, apalagi dalam keadaan yang sekarang distancing dan belajar melalui rumah. Jadi adakah Kak saran mungkin untuk saya membantu adik saya itu untuk belajar, karena saya jujur saja kayak kasihan gitu Kak, karena seakan-akan dia itu terpaksa untuk belajar. Karena di sekolah saja dia susah untuk belajar, apalagi di rumah saja Kak. Sudah beberapa metode sudah saya coba, dan ibu saya juga nyoba, akan tetapi kayak nggak efektif itu. Adakah saran untuk hal tersebut? Terima kasih. Iya, baik Aldi ya. Ya, intinya semua anak-anak berkebutuhan khusus, namanya kebutuhan khusus, maka cara mendidiknya juga harus khusus. Anak biasa saja merindukan kasih sayang kita. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Jadi ya memang
kita harus memosisikan sebagai sahabat yang paling akrab, yang juga punya empati, punya perasaan terdalam pada diri anak ini. Dan caranya yang dibuat menyenangkan. Ya tadi kalau tadi disebutkan, kita harus siap menjadi semacam artis serba bisa. Artis serba bisa itu ya bisa nyanyi, bisa menggambar, mungkin bisa menari, mungkin bisa apalagi seperti main musik atau teater dan sebagainya. Jadi supaya suasananya gembira gitu. Ada tadi sebagai pelawak, ada humor, sebagai pesulap. Jadi mengembangkan suatu daya tarik pada anak-anak. Gitu. Jadi menjelaskan, misalnya adiknya, mohon maaf tadi belum tahu umur berapa, tapi kalau misalnya masih kecil belajar berhitung atau matematika, itu jangan datar saja, misalnya 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Mungkin dengan nada-nada, 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang? 4. Bagus. 3 ditambah 3 sama dengan, dan sebagainya. Jadi suasananya penuh keakraban, tapi juga penuh gaya ide-ide yang menarik, sehingga anak merasa seolah-olah bukan suatu belajar yang terlalu berat, membebani, tapi suatu proses bermain yang menyenangkan. Tapi diam-diam sambil bermain, anak juga belajar berbagai hal. Intinya saya kira itu untuk Mas Aldi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto atas jawabannya. Berikutnya, karena tadi sudah yang bertanya sudah perempuan, laki-laki, kita mungkin ke pertanyaan dari... Nah, teman-teman milenial yang sudah bergabung di sini tersebar Kak dari Sabang sampai Merauke, seluruh pulau ada Kak, ya luar biasa sekali. Nah di sini ada pertanyaan dari Aurelia Jessica Febiola. Nah ini pertanyaan terkait di sebuah desa. Jadi teman-teman milenial di sini memang sangat diversity ya Kak Seto ya, ada yang di kota, ada yang di desa. Dan ini pertanyaannya cukup menarik dari Aurelia Jessica Febiola. Kepada Aurelia Jessica Febiola, silakan untuk mengaktifkan videonya. Iya, halo Kak Seto. Halo, Aurelia Jessica Febiola. Iya. Iya, jadi ceritanya gini. Saya ini sedang berada di desa. Nah, itu saya ingin berpartisipasi dan ingin bermanfaat seluas-luasnya di masa pandemi ini. Namun dengan melihat situasi seperti ini, apalagi orang tuanya kan nggak ada yang tidak memiliki handphone seperti itu. Nah, menurut Kak Seto, apa yang bisa saya lakukan? Kalau misalnya saya mengumpulkan massa anak-anak nih, nanti jadinya kayak gimana gitu? Atau mungkin saya mau datang ke rumah-rumah, kan takutnya ada ya orang tua yang tidak setuju seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kembali. Baik, Adik Aurelia Jessica. Ya, saya kira hebat sekali seorang anak muda tapi punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Ya, mungkin memang harus bekerja tentu misalnya dari mulai diizinkan oleh bupatinya, kemudian juga oleh camat, lurah, kepala desanya dan sebagainya. Jadi bekerja sama dengan kemudian mungkin dengan bekerja sama dengan perangkat desa tadi, termasuk tadi Pak Lurah, itu bisa dibantu, didampingi sehingga semuanya berjalan lancar, tidak ada penolakan dan sebagainya. Mungkin pertama kali ya mengajak belajarnya seperti siapa mau mendengarkan dongeng, saya mau mendongeng mengenai kehebatan Pangeran Diponegoro misalnya, kehebatan Kapiten Patimura, ya, pahlawan dari Maluku dan sebagainya. Tapi coba dengan bercerita, dengan gambar-gambar, dengan boneka. Kalau ada boneka Sikomo ya mungkin wah, wele. Ini boneka zaman dulu nih ya. Nah, misalnya dengan ini anak juga, wah apa itu? Tapi mungkin nanti belajar apakah berhitungnya, mungkin apa saja. Kalau sudah mulai lebih tinggi lagi, mungkin tadi unsur fisikanya, itu juga dengan seolah ini yang bicara, si bonekanya ini misalnya. Jadi dengan cara begitu, anak juga akan tertarik, jika tidak langsung menghujam ke materi kurikulum, tapi dengan cara diambil hatinya dulu, mengambil hati anak-anak
Kemudian setelah dekat, nah baru mulai diajak belajar bersama. Belajarnya pun apalagi di desa sebenarnya sangat menyenangkan. Mungkin bisa di tepi sawah, mungkin di bawah pohon rindang, ya, kemudian sambil lompat-lompat, sambil bergandeng tangan dan sebagainya. Jadi penuh keceriaan sehingga proses belajarnya juga akan lebih mudah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Adik Aurelia, mudah-mudahan perjuangan untuk mengajak anak-anak di desa belajar dengan gembira bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Seto atas jawabannya. Dan kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Liana Purba. Nah, mungkin ini pertanyaannya itu sangat relevan dengan kebanyakan milenial saat ini, Kak Seto. Kepada Liana Purba, silakan untuk mengaktifkan videonya. Liana Purba, silakan untuk mengaktifkan videonya. Ya, silakan disampaikan. Ya, silakan. Ada Liana. Silakan di-unmute terlebih dahulu, Liana Purba. Speakernya di-unmute terlebih dahulu. Oke. Silakan. Udah. Oh, bisa. Assalamualaikum, Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Jadi aku kan punya adik sepupu nih. Kebetulan dia dekatnya dengan aku. Nah, kemarin aku tuh cek PR-nya dia tuh banyak banget. Nah, akhirnya aku tanya satu persatu untuk beberapa materi, apakah sudah dipelajari atau belum. Nah, ternyata dia bilang, ini PR dari guru untuk mengisi waktu luang di masa pandemi. Nah, sedangkan materi yang dipelajarin itu dia sama sekali belum tahu. Dan saya udah cek untuk beberapa bukunya juga, untuk buku pelajarannya dia. Dia itu ternyata, saya nggak tahu ya untuk kurikulum yang sekarang itu seperti apa, karena satu buku materi itu, kalau di zaman saya dulu, saya tahun 90-an ya. Nah, itu misal nih pelajaran bahasa Indonesia, yang hanya dibahas ya pelajaran Indonesia tok gitu. Nah, kalau yang di sekarang ini dia satu buku materi itu bisa merangkup beberapa mata pelajaran. Misal bahasa Indonesia ada kayak matematika, bahasa Inggris itu dirangkup. Saya rasa sih kalau seperti itu anak-anak juga bingung ya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut Kak Seto, apakah itu efektif untuk mengisi waktu luang di masa pandemi? Kalau saya sih merasa itu akan bikin anak stres, dan bagaimana cara kita, khususnya sebagai pendamping, katakanlah mungkin orang tua, kakak, atau sebagainya, untuk bisa menyikapi hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya, ya cukup ya. Suaranya agak banyak hilang, Adik Liana Purba, tapi nggak apa-apa, saya bisa nangkep. Intinya begini, mohon para pendamping anak, apakah itu kakak, sepupu, apakah itu ayah, bunda, mohon juga koordinasi langsung, berkomunikasi langsung dengan para guru. Kalau perlu juga dengan kepala sekolahnya. Jadi kita tahu apa materi yang akan diberikan kepada anak. Jadi betul-betul kita sebagai semacam mediatornya. Kalau langsung ke anak mungkin kagok, nggak tahu, mungkin nggak berani tanya kepada ibu atau bapak guru, akhirnya memaksa kepada orang tua supaya bisa menjelaskan, orang tua juga bingung, atau kakak juga bingung, nah akhirnya malah terjadi konflik. Ini yang banyak terjadi. Akhirnya karena konflik, nah suasananya belajarnya sangat tidak produktif begitu. Anak hanya jadi capek, malas, bunda nggak tahu, ayah juga nggak. Nah, sebaiknya tetap ada komunikasi orang tua dulu dengan para guru. Para guru berkomunikasi melalui komite sekolah atau POMG atau apapun namanya itu, di mana ada komunikasi efektif antara guru dengan para orang tua. Orang tua biarlah yang menyampaikan itu kepada para siswa, para anak-anak, sehingga diterima juga nyaman, enak, karena sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga yang memang berbeda. Yang satu mendapatkan materi ini atau PR ini, oh nggak apa-apa, lancar. Tapi yang ini nggak mungkin, karena tidak tahu, mungkin juga karena tidak ada kuota, atau mungkin juga TV-nya lagi rusak, sehingga tidak bisa mendapatkan
penjelasan melalui TVRI yang selama ini juga dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Jadi marilah kita mencoba dibuat suasana yang mudah. Nah, kalau perlu para kakak atau para orang tua melindungi anak-anak ini supaya jangan dibebani dengan masalah PR atau hal-hal yang justru membuat stres. Akhirnya menjadi kontraproduktif nanti. Lalu melindungi, lalu udah tenang saja deh, nggak apa-apa kok. Lalu kita akan langsung kontak dengan gurunya. Bu guru, ini anak belum tahu karena belum pernah dijelaskan begitu. Nah, kalau perlu mungkin kita yang belajar dari bu guru sebentar, oke, halaman Bapak, oke, saya pelajari, pelan-pelan dengan tenang menjelaskan kepada para putra-putri atau adik-adik yang ada di rumah. Mungkin demikian, sehingga kuncinya adalah komunikasi yang efektif antara orang tua atau wali dengan para guru yang di sekolah. Gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Seto. Luar biasa sekali ya Kak ya, memang dibutuhkan peran serta keluarga dalam menciptakan suasana yang berbahagia, suasana gembira untuk pembelajaran anak. Dan selanjutnya, Kak Seto, ini ada pertanyaan dari Syafira Anestesia Andina. Kami silakan kepada Syafira Anestesia Andina. Silakan untuk mengaktifkan videonya. Halo. Silakan. Baik. Bisa dimulai nih? Ya, silakan. Oke, jadi perkenalkan saya Syafira. Pertama-tama saya ingin, kan saya berada di universitas ya. Jadi saya sendiri itu kan baru transisi dari masa SMA ke universitas. Di mana masa SMA itu kan saya diajari secara betul-betul, secara teliti. Gitu. Sedangkan di universitas ini sudah dari awalnya kita harus dituntut belajar sendiri secara mandiri, terus sekarang menjadi online kayak gitu kan benar-benar canggung banget ya. Jadi dan sekarang masih ada wacana mau dibuka kapan itu kan masih bingung juga. Jadi menurut Kak Seto ini apakah baiknya semester ini tuh ditiadakan apa di skip dulu atau tetap online kelas gitu? Itu baik. Ya, baik adik Syafira ya, yang sudah mulai kuliah perguruan tinggi ya. Ya, memang ada beberapa saran juga supaya ya karena ini betul-betul tidak efektif ya. Lalu sudah semester ini dihilangkan. Jadi semesternya baru dimulai, tahun ajaran barunya itu Januari, ada yang mengatakan begitu. Nah, ini juga menjadi bahan perdebatan. Tetapi memang kita dulu pernah juga mundur ya, 1 kali atau 2 kali juga 1 semester mundur begitu. Dan memang akan kurang elok menurut pendapat pribadi saya ya. Sehingga sebetulnya selama ini sudah dibuktikan, misalnya kuliah di rumah, artinya kuliah tidak datang itu pada universitas terbuka, itu juga bisa melalui media online semua kan. Toh itu tetap berjalan. Apalagi perguruan tinggi sebetulnya lebih leluasa lagi waktunya untuk mandiri tadi. Nah, jadi dalam hal ini memang sebaiknya tetap saja berlangsung, tetapi karena toh sudah ada modelnya, sudah ada contohnya, artinya anak yang belajar melalui secara digital itu para pegiat homeschooling, sementara yang kuliah melalui media digital adalah para pegiat dari universitas terbuka, dimungkinkan. Sehingga ini ya mudah-mudahan tidak terlalu lama sekali. Tapi sementara ini bisa, sebaiknya memang tetap memberdayakan secara online tadi. Sehingga anak juga tetap mengikuti materi pelajaran tadi, sehingga tidak bulan dari pelajaran yang diberikan, lalu anak akhirnya juga mengisi dengan kegiatan lain, takutnya begitu sudah masuk sekolah lagi, sudah agak kurang siap mentalnya, dan itu akan mempengaruhi aktivitas belajar pada masa-masa selanjutnya. Nah, itu yang saya kira, marilah kita tetap siasati suasana belajar di rumah ini dengan kreatif, dengan gembira, dengan tetap bersinergi dengan semua
unsur ya, baik itu dengan para pendidik sendiri, para orang tua sendiri, mungkin juga dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan di masing-masing daerah dinas pendidikan, semua tetap bisa menghidupkan suasana belajar dengan gembira selama di rumah saja ini. Dan mohon izin untuk moderator, kebetulan sudah ada kegiatan juga yang lain, jadi mungkin saya harus minta izin lebih awal, tapi ini saya senang sekali, gembira sekali, komunikasinya bagus, pertanyaannya juga sangat banyak ya, pesertanya juga banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang lebih leluasa pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Mbak Rima kembali menyelenggarakan kegiatan semacam ini karena intinya luar biasa sekali, bagus sekali. Baik, terima kasih kepada Kak Mbak. Seto sebelumnya yang sudah berkenan meluangkan waktu walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa ya Kak Seto ya. Baik, untuk sesi question and answer apakah dibuka untuk pertanyaan satu lagi atau dicukupkan? Kepada Kak Seto, apakah sesi pertanyaan ini dicukupkan atau masih dibuka untuk satu pertanyaan lagi? Baik, satu pertanyaan lagi Kak Seto ya. Baik, pertanyaan dari Muhammad Farhan Firdaus. Kami silakan kepada Muhammad Farhan Firdaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Seto. Halo. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, begini Kak Seto. Terkadang untuk metode pembelajaran dan juga sistem pembelajaran maupun sistem pendidikan itu kan cenderung mengalami perubahan Kak Seto. Tapi sayangnya kalau kita lihat sekarang guru-guru itu segan untuk mengikuti perubahan Kak Seto. Seperti kayak yang Kak Seto sebutin tadi, kalau misalnya sistem pendidikan bisa diganti kayak sistem pelawak, nyanyi. Tapi kalau kita lihat sekarang guru itu sulit untuk beradaptasi dan untuk bersinergi dengan teknologi. Seperti masih sedikit guru-guru yang mau menerangkan murid secara langsung yang memberi kesan bahwasannya murid akan interaktif seperti menggunakan platform Zoom maupun Meet. Jadi kalau seandainya guru ini sulit beradaptasi, jadi metode pembelajaran itu menjadi kurang efektif. Metode pembelajaran yang kurang efektif itu menjadi bertahan dan tidak tergantikan gitu, Kak Seto. Jadi menurut Kak Seto gimana caranya agar kita bisa sama-sama beradaptasi dengan teknologi dan perubahan termasuk dari pihak pendidik, pihak orang tua maupun murid, Kak Seto. Terima kasih. Silakan kepada Kak Seto. Mohon untuk dapat menjawab pertanyaan. Mungkin ada sedikit kendala koneksi dari Kak Seto. Sambil menunggu Kak Seto, teman-teman saya ingatkan kembali, jangan lupa nanti bisa upload. Baik, silakan Kak Seto, koneksinya sudah tersambung kembali, silakan. Ya, saya kurang banyak dengar pertanyaannya tadi. Mungkin Mbak Rima bisa menjelaskan inti pertanyaannya karena banyak hilang-hilang suaranya tadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Muhammad Farhan Firdaus bahwa banyak guru yang mana tidak mau mengikuti perubahan ataupun segan mengikuti perubahan dari sistem pendidikan, pembelajaran, sehingga metode yang kurang efisien terus bertahan tanpa adanya peningkatan mutu kualitas belajar. Nah, mungkin ini bisa berkaitan dengan pendidikan new normal, pendidikan dari rumah, yang mana apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai anak muda dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih, Kak Seto. Ya, baik untuk adik Farhan ya. Ya, memang tadi upaya ada komunikasi, ada perwakilan dari siswa, apakah itu OSIS misalnya. Kalau tadi yang saya sampaikan ada forum-forum anak yang nanti juga akan menyampaikan suara anak Indonesia pada Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli. Acara puncak juga akan dihadiri rencananya oleh
ini. Jadi mudah-mudahan suara anak tadi juga menampung suara dari adik-adik para pegiat forum anak yang mendengar suara dari teman-temannya masing-masing. Nah, mudah-mudahan kalau adik Farhan juga mengenal ada forum anak di daerahnya, mau juga disampaikan hal ini. Paling tidak mungkin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kabupaten atau kota. Jadi bisa dihubungi di sana untuk menyampaikan hal ini, tapi kami akan sampaikan juga kepada Mas Menteri Pendidikan ataupun juga Bapak Dirjen yang menyangkut mengenai itu, Dirjen PAUD Dikdasmen ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah. Ya. Itu akan kami sampaikan mengenai kondisi tadi, sehingga mungkin ada semacam komunikasi lebih efektif dengan para guru, sehingga para guru juga siap untuk berubah dan bisa tetap memenuhi hak anak untuk tetap belajar dan gembira selama di rumah saja ini. Kami akan sampaikan melalui jalur-jalur yang ada untuk adik Farhan, mudah-mudahan segera juga ada perubahan. Dan tadi juga ada pesan mengingatkan dengan cara mendaftar acara Festival Indonesia Bangkit, maka adik-adik sudah berdonasi untuk Indonesia bangkit dari pandemi Corona. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa poin yang dapat saya highlight dari paparan Kak Seto tadi, yang mana kita harus memahami karakter anak, bahwasanya anak itu sedang belajar, sedang bermain, dan juga anak ini memiliki hak-hak anak yang harus kita tegakkan. Nah, selanjutnya juga dunia anak, dunia bermain, dan bagaimana kita bisa menciptakan belajar secara efektif untuk anak, yaitu belajar dengan keadaan bergembira dan stop terhadap kekerasan, karena impian anak-anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Baik, kami silakan untuk Kak Seto memberikan closing statement kepada teman-teman milenial yang sudah hadir di sesi talk sore ini. Silakan Kak Seto. Iya, baik. Sekali lagi adik-adik semuanya, terima kasih untuk segala perhatian. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan lagi suatu saat nanti untuk bertemu kembali melalui media daring ini, dan tetap percaya setiap anak memiliki kemampuan kreativitas dan setiap anak mempunyai kemampuan adaptasi. Gunakanlah potensi itu, tetap bisa beradaptasi dalam lingkungan belajar yang terpaksa sementara ini di rumah saja, tapi tetap dengan kekuatan kreativitas adik-adik dapat meraih prestasi dengan menguasai materi yang diberikan melalui media sosial tadi, sehingga prestasi akademik adik-adik juga tidak akan pernah tertinggal. Maju terus dan bangga sebagai anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Seto atas sharingnya yang luar biasa dan sangat menginspirasi.